Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan saya Abgi Ilman Arif. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama mengenai laporan praktikum modul 2 yang sudah kami lakukan di sebelum jauh-jauh hari. Itu mengenai pengujian partial discharge dengan antena bow tie. Di sini saya bersama nanti rekan saya Wahyu Agung Ramadan nanti akan menjelaskan di akhir nanti. Ini isi presentasi kita. Jadi pertama tentang dasar teori, hanya sekilas saja. Kemudian langsung ke rangkaian sensor, pengujian VNA, pengujian atau pengukuran partial discharge, dan kesimpulan di akhir nanti. Langsung ke dasar teori. Jadi apa sih partial discharge? Saya hanya menyegarkan ingatan kita mungkin. Jadi IEC 602 menurut IEC 60270 tahun 2000 itu PD itu merupakan fenomena peluahan listrik secara lokal yang menghubungkan secara parsial atau sebagian dari isolasi di antara konduktor dan yang terjadi baik di permukaan maupun di dalam suatu konduktor atau material ya. Nah, peluahan ini dapat terjadi pada suatu penghantar dalam waktu singkat baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Nah, parameter-parameter yang kita gunakan dalam pengukuran partial discharge ini, itu yang pertama adalah sinyal background. Jadi, eh, background off, jadi itu kondisi noise saat rangkaian pengujian masih dalam kondisi off. Jadi, rangkaian kita sudah terpasang, cuman sumber kita masih dimatikan. Nah, kalau background on, itu dimana kondisi noise pada saat pengujian sudah dinyalakan. Cuman tegangannya masih kita set dalam 0 kV. Kemudian parameter kedua itu PDIV atau partial discharge inception voltage. Ini tegangan di mana terjadi kemunculan PD secara berulang pada observasi pertama yang diterapkan pada objek yang sedang dilakukan pengujian. Kemudian waveform. Ini ada beberapa uh, poin-poin yang kita ukur, yaitu pertama rise time, fall time, frekuensi pada pulsa partial discharge, peak voltage, dan peak to peak voltage. Parameter selanjutnya itu adalah pengukuran pola fasa. Jadi pengukuran ini untuk membandingkan sudut fasa sinyal PD terhadap sinyal sumber tegangan baik pada PDIV negatif maupun PDIV positif. Nah, yang terakhir itu adalah pengukuran pola urutan fasa. Jadi kita melihat gambaran detail sinyal baik pada polaritas negatif maupun positif. Nanti kita dapat jarak atau delta T pada setiap sinyal yang muncul setiap puncak tegangannya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan dalam praktikum ini adalah merangking sensor-sensor. Jadi, kita menggunakan dua referensi. Jadi, referensi sensor ya, yaitu pertama dari saudara Hanalde Andre dan Asep Andi. Jadi kita ambil dua referensi itu dari tesis, dua tesis. Jadi kita lihat desain-desain antena yang mana saja yang itu kita cocok atau kita uh, bandingkan antara satu sama lainnya. Jadi pada antena ini yang kita ukur atau kita bandingkan parameternya adalah dari secara dimensi. Jadi yang dimensi itu berupa wing radius, gap distance, dan flare angle. Kemudian karakteristik antena yang selain itu kita urutkan adalah pertama return loss. Jadi parameter ini memiliki hubungan dengan daya sinyal yang dipantulkan sambungan di sistem transmisi. Sambungan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem dengan perangkat yang dihubungkan. Nah, kemudian kedua itu bandwidth. Jadi, suatu antena dapat didefinisikan sebagai selisih batas frekuensi dalam kinerja suatu perangkat berhubungan dengan karakteristiknya dalam batas tertentu. Umumnya, yang diunukkan adalah karakteristik nilai dari antena. Nah, dari kedua referensi yang tadi saya sebutkan, kita dapatkan 6
jenis sensor. Jadi dari yang tiga atas ini merupakannya punyanya dari referensi Asep Andi. Yang tiga bawah ini adalah dari Hanal de Andre. Jadi di sini kita mengurutkan, jadi berdasarkan pertama bandwidth dulu. Jadi yang punyanya Asep Andi, yang paling lebar bandwidthnya itu adalah yang menggunakan modifikasi antena bow tie. Kemudian untuk yang Hanal de Andre itu yang merupakan model modifikasi irisan pinggir yang berbentuk kupu-kupu atau bow tie. Jadi dapat kita lihat ini merupakan, jadi dasar antena pertama itu sama dengan dari kedua referensi, namun eh, secara modifikasi menggunakan beda jalur lah istilahnya. Dan dari dasar antena dari kedua referensi ini jadi kita divariasikan lagi. Jadi di referensi ini dilakukan pengujian melalui simulasi dan pengukuran simulasi, maaf, itu dengan wing radiusnya bervariasi. Jadi dari 10, 20, 30, 40. Nah, untuk referensi dari Asep Andi itu kita dapatkan yang paling rendah return loss-nya itu adalah wing radiusnya 30 mm. Sedangkan untuk yang Hanal de Andre itu berada di wing radius 36 mm sebesar minus 21 desibel. Nah, dari sini di referensi dilanjutkan dengan melakukan modifikasi, yaitu diiriskan di kedua referensi, juga diiriskan pada pinggirnya. Jadi berapa sesuai dengan ada software yang digunakan pada referensi. Jadi modifikasi itu berupa 10, 15, 20, 25. Nah, itu yang paling rendah return loss-nya itu adalah yang memiliki kalau Asep Andi itu rounded edges-nya itu sebesar 20 mm. Begitu juga dengan punyanya Hanal de Andre itu di 18 mm atau sebesar 28 desibel untuk return loss-nya. Nah, kemudian di kedua referensi itu dilakukan modifikasi lagi. Untuk Asep Andi itu dilakukan modifikasi pada tengahnya. Jadi tengahnya itu dibolongkan secara simpelnya. Jadi atau dibolongkan terus dilihat berapa tipisnya lebarnya dari jarak dalam dan keluar. Jadi yang untuk penipisan itu yang paling rendah return loss-nya itu adalah di 0,8 sebesar 28,57. Kemudian untuk Hanal de Andre itu dilakukan modifikasi berupa irisan samping. Jadi pinggir sini dilakukan pemotongan. Nah, di sini dilakukan pemotongan sebesar 16 mm atau sebesar minus 40,27. Nah, apabila kita ranking, jadi menurut kami melihat dari parameter antena, jadi yang paling bagus itu adalah punya Hanal de Andre dengan modifikasi irisan antena samping. Nah, kemudian dilanjut dengan irisan bow tie yang punya Asep Andi. Kemudian lanjutkan modifikasi antena pinggirnya saja, itu di punya Hanal de Andre. Kemudian punyanya Asep Andi, dan yang terakhir itu form basicnya dari masing kedua referensinya. Nah, dari sini kita lakukan percetakan. Jadi kita mau uji secara langsung, kita hubungkan dengan alat uji VNA. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ini adalah alat VNA yang bermerek Copper Mountain S5085, dan ini dihubungkan dengan komputer untuk didapat kita lihat bagaimana responnya. Ini antena yang sudah kita cetak, dan ini kita coba satu-satu. Nah, ini merupakan hasil VNA yang sudah kita lakukan.
Jadi dari gambar atas ini merupakan punyanya Asep Andi, dan ini respon di bawah mempunyanya antena milik Hanal de Andre. Jadi dapat dilihat kalau misalnya ini modelnya Hanal de Andre itu memiliki bandwidth yang lebih lebar dibandingkan modelnya Asep Andi, baik dalam threshold minus 6 desibel dan minus 10 desibel. Nah, punya Hanal de Andre ini memiliki bandwidth di antara 1,19 register ini untuk minus 10 desibel hingga ke 5,1 GHz dengan return loss yang paling rendah itu sebesar minus 42 desibel, dan rata-rata return loss yang lebih rendah dari minus 10 desibel yang dari antenanya Asep Andi. Nah, kalau modelnya Asep Andi ini itu memiliki bandwidth di antara 1,5 hingga 4,59 sekitar sini pada threshold yang sama, jadi pada minus 10 desibel, dengan return loss yang paling rendah itu di sekitar 38. Nah, oleh karena itu untuk pengujian partial discharge nanti yang kita lakukan itu kita menggunakan 3 antena desainnya Hanal de Andre. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengukuran partial discharge, yaitu kalibrasi dan background noise. Ini peralatan untuk pengujian kita. Jadi yang ada dilakukan itu kita menggunakan trafo, kemudian ada resistor, kopling kapasitor, kapasitor pembagi tegangan, dan ini merupakan 3 objek pengujian kita. Jadi yang ini merupakan elektrod jarum di dalam kotak udara, jadi udara biasa. Kemudian yang kedua itu kita lakukan pengujian di dalam minyak ninas, di mana kita letakkan 1 jarum di dalam. Kemudian yang ketiga itu di dalam gas SF6. Nah, sensor yang selain antena yang kita lakukan sebagai benchmark yang pertama itu adalah HFCT. HFCT ini kita gunakan untuk pengujian di SF6. Kemudian RC detektor sebagai benchmark untuk pengujian di udara dan minyak. Kemudian kita membaca hasil pengujiannya melalui osiloskop dan multimeter. Nah, pertama untuk kalibrasi itu kita lakukan menggunakan alat ini, PD calibrator dan pengatur tegangan voltage regulator. Dan ini merupakan rangkaian kalibrasi yang kita lakukan. Jadi untuk rangkaian trafo dan resistor kapasitor kita lepaskan dulu. Sebagai gantinya kita seakan-akan memberikan injeksi dari PC calibrator ke jarum. Nah, ini merupakan hasil kalibrasi kita yang kita tangkap melalui osiloskop. Jadi yang kita injeksikan berupa 3 tingkatan muatan, yaitu 150 dan 20 picocoulomb. Dan di sini dilihat gambar sinyal yang sangat mencolok itu dari RC detektor untuk di udara dan minyak. Nah, sedangkan untuk HFCT kurang kelihatan banget, tapi masih kebaca oleh osiloskop mengenai tegangan peak to peaknya. Nah, lebih disederhanakan lagi, jadi RC detektor menunjukkan ukuran tegangan yang berbeda, dengan tegangan yang berbeda maksud saya, itu sebanding dengan nilai muatan yang diberikan oleh alat kalibrasi, sehingga rasio tegangan muatan picocoulomb per milivolt itu nilainya sama seiring dengan berubahnya muatan injeksi. Jadi 150-20 picocoulomb per milivoltnya sama, kira-kira sama, 20, 0,25, 0,28, 0,3 bersama. Nah, sedangkan untuk end sensor HFCT yang untuk di SF6 dan 3 antena lainnya, bowtie modified, dan bowtie irisan,
itu memiliki nilai tegangan yang sama ketika diberikan injeksi muatan yang berbeda. Nah, setelah kita lakukan kalibrasi, kita lanjutkan lagi dengan pengujian pengukuran partial discharge. Dan ini merupakan rangkaian kita. Jadi, kita untuk minyak dan udara kita menggunakan RC detector. Nanti dan antena kita ganti-gantian 3 kali pengujian. Dan untuk SF6 nanti ini diganti dengan HFCT RC detectornya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah pengujian background noise. Di sini eh, dapat dilihat ini merupakan rekaman dari osiloskop pada udara, minyak, dan SF6 untuk ke 55 sensor. Sedangkan ini merupakan pada saat backgroundnya noise-nya sudah dinyalakan, artinya rangkaian sudah terhubung dan namun tegangannya masih nol. Jadi dari kedua tabel ini dilihat bahwa background noise pada masing-masing sensor hanya menunjukkan sedikit perbedaan. Terlihat juga bahwa magnitude peak to peak-nya, jadi V peak to peak ini dari background noise saat dinyalakan lebih besar sedikit dibandingkan dengan background noise pada saat mati. Di sini misalnya di minyak itu 0,95, 0,92, sedangkan pada saat background on itu 1,08. Hal ini disebabkan pada saat on, rangkaian telah terinjeksi tegangan sehingga mempengaruhi atau memperbesar magnitude background noise yang terukur. Namun, terdapat beberapa anomali pada magnitude background noise. Untuk selanjutnya, pengukuran partial selanjutnya adalah PDIV. Jadi pengujian PDIV pertama yang kita lakukan adalah di medium udara. Nah, berikut hasil pengujian kita dan didapatkan bahwa partial discharge pertama kali pada saat di medium udara itu sebesar 0,157 pada multimeter atau setara dengan 3,14. Sedangkan untuk di RC detector ya. Jadi sedangkan untuk ketiga antena itu didapatkan kurang lebih antara 4 atau sampai 6 kilovolt. Nah, untuk di PDIV di minyak itu didapatkan sebesar PDIV yang muncul pertama kali pada saat tegangan sebesar 10 sampai dengan 15 kilovolt untuk sensor-sensor. Jadi RC detektor itu 10 dan yang paling bukan terakhir ya, paling tinggi dapatnya itu adalah pada bautai modifikasi atau pada 15,4. Tapi rata-rata hampir sama. Nah, sedangkan untuk di PDIV di SF6 itu kita dapatkan tegangan inception itu sebesar 15,1 kilovolt. Hampir semua sensor pada PDIV negatif dan positif itu sebesar 15, kecuali pada bautai irisan untuk PDIV negatif. Tapi rata-rata 15 juga. Nah, mungkin disimpulkan lagi, mungkin jadi PDIV atau partial discharge lebih cepat terdeteksi di medium udara, di mana di udara itu sebesar 3 sampai 6 kilovolt. Untuk minyak itu di sekitar 10 atau 15 kilovolt dan SF6 di kurang lebih 15 kilovolt. Nah, di antara antena dan HFCT semua mendeteksi partial discharge pada tegangan yang sama. Namun pada RC detektor itu mendeteksi lebih duluan. Kemudian pengukuran selanjutnya adalah mengenai waveform. Jadi bagaimana bentuk gelombang berupa rise time, fall time, dan tegangan peak to peaknya.
Jadi untuk pengujian waveform pertama itu kita lakukan di udara, medium udara. Di udara ini kita melakukan pengujian dalam 3 level tegangan. Pertama 7 kilovolt, 8 dan 10. Kenapa sampai 10 kV saja? Karena yang kita lakukan pengujian pada saat itu di level 12 kilowatt itu sudah breakdown rangkaiannya. Jadi eh, tidak mungkin kita lakukan pengujian lebih di atas 10 kilowatt. Jadi kita gunakan 7, 8, 10 kilowatt ini. Nah, melihat parameter rise time pada medium udara, rise time pada masing-masing tegangan itu memiliki nilai tertinggi di 10 kV atau dengan kata lain mencapai amplitude tertinggi dalam waktu yang lebih lama. Nah, rise time terlama itu diukur oleh antena baut tie modifikasi itu sebesar 1080 nanosecond. Sedangkan pada 3 sensor lainnya memiliki waktu terlama hingga 390 nanosecond. 390 nanosecond yang paling lama untuk antena baut tie irisan pada tegangan 10 kV. Fall time pada medium udara rata-rata terukur pada 50 nanosecond pada 3 antena pengujian. Dengan pengecualian pada RC detector, fall time bisa mencapai 1410 nanosecond pada tegangan 10 kV. Kemudian kita lakukan di medium minyak. Nah, level tegangan yang kita gunakan adalah 14,5, 15,2 dan 16. Kalau misalnya lebih dari itu, maka akan terjadi breakdown atau arcing di jarum kita. Jadi pada medium isolasi minyak, parameter rise time juga bertambah seiring dengan kenaikan level 600, 1200. Mungkin untuk 16 kV itu 640, tapi secara rata-rata itu naik seiring dengan level tegangan. Terkecuali dengan RC detector ini. 30, 100, 460 untuk baut tie misalnya gitu. Nah, kemudian fall time pada 3 sensor antena itu berada di rata-rata 60 nanosecond dengan pada tegangan 16 kV itu mencapai 280 nanosecond untuk baut tie modified, sedangkan untuk baut tie irisan itu 310. Nah, RC detector memiliki nilai fall time yang lama itu sebesar di 2100 pada level tegangan 15,2 kV. Kalau misalnya di 16 kV itu ya hampir sama 1800-an. Selanjutnya ini kita membaca waveform di medium SF6. RC detector kita ganti dengan HFCT. Jadi pengukuran waveform di media SF6 itu menunjukkan rise time yang bervariasi di mana tidak tampak. Jadi nggak nampak pola peningkatan rise time dan fall time-nya oleh keempat sensor. Nah, ini kemudian dapat dilihat amplitude dari partial discharge yang terukur. Untuk sensor RC detector, amplitude tegangan dari sinyal PD yang terukur pada osiloskop memiliki nilai terbesar di antara 4 sensor. Jadi untuk udara dan minyak, RC detector yang paling tinggi. Namun, HFCT memiliki amplitude yang terendah dibandingkan ketiga antenanya. Melihat dari level tegangan, semua sensor menunjukkan semakin naik level tegangan peralatan, maka amplitude sinyal partial discharge juga akan naik di semua medium isolasi, kecuali mungkin untuk sensor baut tie untuk medium udara dan baut tie irisan untuk minyak dan SF6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Ramadan. Di sini saya selaku untuk membawakan materi
materi lanjutan dari Mas Abgi, yang dimana giliran saya menjelaskan mengenai pola fasa. Nah, eh, yang dimana kita ketahui sendiri, sebelum menjelaskan hasil simulasi yang telah dilakukan, sedikit mengenai pola fasa. Jadi, eh, pola fasa yaitu sebuah sinyal yang ditampilkan pada alat osiloskop, yang dimana hasil tampilannya itu berupa sinyal gelombang frekuensi yang menangkap sebuah partial discharge untuk dalam 3 level tegangan. Kali ini kita menggunakan 3 level tegangan dari tiap-tiap isolasi, yang dimana kita menggunakan 3 jenis isolasi, yaitu isolasi udara yang pertama, kemudian isolasi minyak, dan juga isolasi gas, dalam hal ini SF6. Nah, baik, langsung saja saya ke slide selanjutnya. Nah, bagian saya di sini adalah menjelaskan analisis dari grafik yang telah dihasilkan dari pengambilan data sebelumnya, yang dimana pada isolasi udara ini menggunakan 3 level tegangan. Namun di level tegangan yang pertama kami memilih tegangan 7 kV. Nah, alasan kami memulai pengukuran dengan tegangan 7 kV dikarenakan hanya pada saat proses atau penampilan untuk mendeteksi partial discharge baru kami temukan atau dapat osiloskop tersebut menampilkan partial discharge pada tegangan minimal yang pertama, yaitu di 7 kV. Nah, adapun sensor, kami menggunakan 2 sensor di sini. Namun untuk isolasi udara dan juga isolasi minyak kami menggunakan sensor RC detektor, dan untuk SF6 kami menggunakan sensor HFCT. Nah, yang dimana kita ketahui bersama, untuk sensor RC detektor dan juga HFCT merupakan sebuah sensor penangkap sinyal gelombang yang dapat juga mendeteksi adanya partial discharge pada suatu peralatan. Nah, untuk antena kami sendiri yaitu menggunakan 3 buah jenis antena, yang dimana nama ataupun penamaan antena kami di sini itu menggunakan antena bowtie, atau antena bowtie model ada 3 model, yaitu bowtie modifikasi. Jadi bowtie yang original tersebut kita modifikasi sedemikian rupa untuk melihat perbandingan dalam penangkapan partial discharge pada saat pengukuran berlangsung. Dan juga kami menggunakan model antena model irisan. Nah, untuk di slide ini kami dapat gambarkan beberapa hasil yang telah ditampilkan dari osiloskop, baik dari sinyal gelombang dari sumber maupun pendeteksian partial discharge dari sensor RC detektor itu sendiri, dan juga ketiga model antena. Nah, yang pertama di sisi kanan atas ditampilkan gelombang sumber. Jadi gelombang sumber ini dengan menggunakan level tegangan 7 kV untuk dapat kemudian selanjutnya untuk melakukan
pengukuran partial discharge tersebut. Nah, jadi setelah melakukan kalibrasi dan juga ditampilkan gelombang sumber, barulah kami menaikkan tegangan senilai 7 kV, yang dimana pada saat tegangan 7 kV ini kami telah mendapatkan atau mulai muncul adanya partial discharge. Nah, yang pertama, partial discharge tersebut muncul pada sensor RC detektor, yang dimana kita bisa lihat ke grafik bagian kiri. Di sisi kiri ini adalah grafik pola fase RC. Nah, untuk RC detektor sendiri, kita dapat lihat bahwa partial discharge tersebut dari gelombang sinusoidal di siklus positif dan juga di siklus negatif, di kedua siklus ini telah adanya deteksi partial discharge. Nah, yang dimana di siklus positif, PD yang ditangkap atau partial discharge yang ditangkap untuk di sisi positif hanya ada satu titik yang ditangkap, yaitu di sekitar pada waktu di time-nya 150. Nah, jadi yang sisi X ini, koordinat X itu time, dan yang di sisi Y itu volt. Nah, namun untuk di siklus positif itu sendiri, justru lebih banyak menampilkan partial discharge di sisi negatif. Nah, hal ini biasanya dan biasanya umumnya di mana siklus positif itu biasanya akan muncul juga partial discharge positif. Namun mungkin pada saat pengambilan data terdapat gangguan-gangguan teknis seperti adanya noise atau adanya suatu peralatan listrik yang lain yang saling berhubungan dengan alat yang ada di laboratorium, biasanya itu dapat mempengaruhi pengukuran ataupun pendeteksian partial discharge. Nah, kemudian di siklus negatif itu sesuai dan atau muncul partial discharge negatif. Nah, kita bergeser ke bawah. Jadi di bawah ini yang pertama terdapat pola fasa model Bowtie, yang dimana yang ditampilkan adalah garis lurus atau linear terhadap deteksi partial discharge. Nah, hal ini pun juga menunjukkan bahwa di antara ketiga model antena, memang untuk yang jenis atau model Bowtie ini, penangkapan atau frekuensi kerjanya lebih sempit dibandingkan dengan model yang antena modifikasi dan juga yang antena model irisan. Nah, untuk kita apabila kita melihat secara sekilas, memang dalam teorinya atau dalam teori untuk mengetahui tingkat frekuensi kerja dari masing-masing model antena, memang di model antena modifikasi dan juga irisan ini memiliki frekuensi kerja yang luas sehingga juga mampu mendeteksi partial discharge secara luas pula. Nah, dibandingkan dengan model antena Bowtie. Kemudian untuk selanjutnya setelah kami menaikkan tegangan di 7 kV, kemudian untuk level tegangan berikutnya kami menaikkannya lagi ke 8 kV. Nah, mungkin dari sebelumnya kurang lebih hampir sama dengan
level tegangan 7 kV tadi. Sama juga di sensor RC tetap menangkap hanya sedikit PD positif pada siklus positif dan juga eh, untuk di siklus negatif dan juga di PD-nya untuk yang negatif. Nah, hampir sama juga untuk ketiga model antena, namun untuk di level tegangan 8 kV ini, untuk model antena modifikasi cukup sesuai dengan sistem penangkapan atau frekuensi kerja dikarenakan PD positif yang muncul dan juga PD negatif itu sesuai berada pada siklusnya masing-masing, yaitu di siklus positif muncul PD positif, begitu pula untuk siklus negatif muncul PD negatif. Nah, berikutnya untuk level tegangan yang terakhir yaitu 10 kV, sangat berbanding terbalik dengan dua level sebelumnya. Untuk tegangan 10 kV ini, 10 kV ini, untuk sensor RC sendiri sangat minim dalam menangkap partial discharge. Nah, hal ini mungkin eh, seperti yang di awal saya katakan bahwa pada saat kita melakukan pengujian adanya gangguan luar atau adanya gangguan teknis yang terjadi di lapangan atau di laboratorium pada saat pengambilan data berlangsung. Nah, dikarenakan kondisi-kondisi ini tidak bisa kita prediksi dan hanya kita bisa menunggu atau menunggu beberapa waktu untuk pada saat pengambilan data itu bisa kondusif kembali. Nah, untuk pola fase untuk antena modifikasi dan irisan juga kurang lebih sama dengan di dua level tegangan sebelumnya. Nah, namun untuk yang model Bowtie ini hanya menampilkan atau hanya bisa mendeteksi partial discharge di siklus siklus positif. Namun di siklus negatifnya tidak muncul. Nah, memang kalau dari tiga level tegangan ini, apabila kita perhatikan dengan seksama, memang untuk model antena Bowtie ini, frekuensi kerjanya itu masih minim dibandingkan dengan model modifikasi dan juga setelah dimodifikasi dan juga model irisan. Baik, selanjutnya saya akan pindah ke isolasi minyak atau jenis isolasi cair. Nah, namun sebelumnya untuk dari ketiga jenis isolasi ini, dalam pendeteksian PD, seharusnya untuk isolasi udara itu sendiri harusnya dia memiliki atau lebih mudah dalam menangkap partial discharge. Namun kembali lagi karena kesalahan atau gangguan teknis dari luar yang mengakibatkan isolasi udara ini agak sedikit terganggu terhadap dan juga itu akan mempengaruhi sensor RC tersebut dan juga ketiga model antena. Nah, baik, selanjutnya untuk sumber tegangan di isolasi minyak ini kami juga menggunakan 3 level tegangan. Namun yang pertama kami menaikkannya atau baru menemukan partial discharge itu muncul pada tegangan 14,5 kV. Nah, sangat cukup jelas berbeda dengan isolasi udara sebelumnya. Dalam isolasi minyak ini terhadap sensor RC maupun ketiga model antena cukup
menunjukkan hasil yang lebih maksimal dalam mendeteksi partial discharge dibandingkan dengan isolasi udara sebelumnya. Nah, sama seperti isolasi udara, dengan menampilkan sumber, kemudian kita perlahan menaikkan tegangan di 14,5 kilovolt, maka untuk di sisi kiri kita bisa lihat pola fase RC detektor itu sendiri lebih condong atau lebih eh, tebal dalam menangkap partial discharge. Namun untuk lokasi partial discharge-nya tersebut untuk di siklus positif kurang lebih hampir sama tadi dengan isolasi udara. Nah, yang dimana untuk RC detektor ini bedanya hanya dia lebih banyak dalam menangkap PD di kedua siklus dibandingkan isolasi udara tersebut sebelumnya. Nah, untuk ketiga model antena itu sendiri, yang pertama untuk botai, dia cukup menangkap banyak partial discharge dibandingkan dengan pola irisan atau pola yang model modifikasi. Nah, mungkin pada saat harusnya seharusnya untuk model irisan ini juga bisa lebih maksimal seperti pada model bote dan juga modifikasi. Namun, lagi-lagi pada saat bisa saja adanya terjadinya noise ini, itu bukan terjadi pada awal pengambilan data ataupun bisa jadi juga pada saat kita melakukan uh, kenaikan tegangan lalu menurunkannya kembali lalu kita menaikkannya lagi. Nah, mungkin pada saat pengambilan data ini hal tersebut terjadi sehingga mempengaruhi frekuensi kerja pada uh, antena model irisan ini. Nah, kemudian untuk sumber tegangan selanjutnya yaitu kita menaikkannya ke 15,2 kilovolt. Nah, untuk 15,2 kilovolt ini cukup menampilkan banyak partial discharge dan juga untuk ketiga antena sudah sesuai dengan frekuensi kerja yang dimilikinya masing-masing. Ya, kurang lebih dalam penangkapan partial discharge ini pada saat level tegangan 15,2 kilovolt yaitu penyaluran atau pendistribusian arus dan juga tegangannya cukup maksimal dan tidak ada gangguan dari teknis atau noise. Nah, begitu pula untuk level tegangan 16 kilovolt. Nah, selanjutnya untuk isolasi gas kita menggunakan jenis SF6. Nah, yang dimana untuk SF6 ini kami mengganti sensor RC tersebut menjadi sensor HFCT. Alasannya dikarenakan untuk melihat atau mendeteksi isolasi gas ini dalam penangkapan PD biasanya untuk sensor HFCT itu lebih dominan dapat memunculkan partial discharge dibandingkan dengan RC detektor. Dan juga kami ingin membandingkan atau melihat perbandingan apabila kita menggunakan sensor FCT dibandingkan dengan RC detektor, apakah penangkapan atau perbandingan PD-nya dapat muncul secara signifikan. Nah, langsung saja untuk tegangan yang pertama kami gunakan yaitu di 17 kV. Nah, juga cukup maksimal untuk sensor detek HFCT itu sendiri. Ya, cukup terlihat jelas perbedaannya. Jadi, untuk di level tegangan pertama ini, sensor HFCT ini cukup menangkap banyak partial discharge
di level tegangan pertama dibandingkan dengan di kedua isolasi sebelumnya untuk sensor RC detektor. Nah, sedangkan untuk ketiga model antena dibandingkan dengan dua isolasi sebelumnya, ternyata antena ini lebih dapat memaksimalkan frekuensi kerja dengan baik sehingga dapat mendeteksi partial discharge secara menyeluruh. Nah, untuk perbandingan di level tegangan 17 kV tadi, untuk di 18 kV ini munculnya PD pada HFCT ini malah di kedua siklus, namun di siklus negatif itu sendiri memunculkan PD-nya yang positif. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena pada saat pengambilan data terdapat sebuah gangguan yang dimana gangguan ini tidak dapat dideteksi, namun apabila kita melihat dari grafik, sebenarnya PD pada siklus negatif ini dapat muncul di siklus negatif, namun ternyata lebih menonjol pada PD positifnya di siklus negatif. Nah, untuk ketiga antena itu sendiri, dari pola irisan, kita lihat dapat di pola irisan lebih memunculkan atau lebih mendeteksi banyak partial discharge dibandingkan dengan model Bowtie dan juga modifikasi. Nah, untuk yang terakhir, di 19 kV itu untuk sensor HFCT itu lebih sesuai atau lebih tepat partial discharge muncul di kedua siklus dengan siklus positif untuk PD positif dan juga siklus negatif untuk PD negatif. Dan juga untuk ketiga model antena, memang yang model irisan lebih dominan mendeteksi dibandingkan dengan pola Bowtie dan juga modifikasi. Nah, selanjutnya di sini kita pindah ke topik untuk perbandingan pola fase sensor RC detektor dengan ketiga model antena, yang dimana antena ini Bowtie, modifikasi ujung Bowtie, dan juga modifikasi irisan Bowtie. Nah, namun kita juga nantinya akan membandingkan sensor HFCT-nya itu sendiri dari masing-masing isolasi udara, minyak, dan juga SF6. Nah, untuk yang pertama, isolasi udara. Nah, jadi pada grafik ini kita menampilkan atau menggabungkan langsung isolasi udara untuk level tegangan 7 kV, yang dimana untuk RC detektor itu sendiri untuk sensor RC, irisan, modifikasi, dan juga Bowtie, kita menampilkannya dalam satu grafik yang untuk di-combine agar kita dapat secara jelas dalam menampilkan perbandingan munculnya partial discharge di antara ketiga model antena dan juga RC detektor. Nah, cukup jelas terlihat bahwa untuk RC detektor sendiri lebih sedikit menangkap partial discharge dibandingkan dengan ketiga model antena. Nah, namun untuk antena itu sendiri cukup terlihat jelas bahwa memang untuk model irisan dan juga model modifikasi memang memiliki frekuensi kerja yang lebih luas dibandingkan dengan Bowtie, sehingga pada grafik yang tertampil cukup jelas partial discharge tersebut muncul atau dideteksi oleh model irisan dan juga antena model modifikasi. Nah, untuk di level tegangan 8 kV,
yang lebih menampilkan banyak partial discharge, yaitu untuk antena modifikasi. Nah, justru untuk model irisan dan juga baut tie yang tidak terlalu mendeteksi adanya partial discharge. Nah, untuk tegangan 10 kV juga lagi-lagi memang antena modifikasi ini lebih cenderung dalam mendeteksi adanya partial discharge dibandingkan baut tie irisan dan juga sensor itu sendiri. Nah, selanjutnya kita pindah ke isolasi minyak. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menggabungkan eh, ketiga sensor ketiga model antena dan juga sensor RC detektor. Nah, untuk akumulasi dari ketiga antena dan juga RC detektor, memang untuk RC detektor itu masih lebih sedikit dalam mendeteksi partial discharge dibandingkan ketiga antena. Namun untuk perbandingan antara antena, dalam hal ini yang lebih banyak mendeteksi partial discharge justru malah untuk antena model baut tie. Sedangkan untuk irisan dan juga sedangkan untuk model yang irisan hampir sedikit atau hampir menyamai RC detektor. Nah, untuk modifikasi juga cukup banyak dalam mendeteksi partial discharge. Nah, untuk selanjutnya di tegangan 15,2 kV sama, kurang lebih sama. Yang lebih banyak menampilkan partial discharge yaitu model baut tie dan juga modifikasi. Nah, untuk yang tegangan terakhir di 16 kV cukup hampir seimbang dengan baut tie dan juga modifikasi dalam menangkap partial discharge tersebut. Nah, setelah minyak, selanjutnya kita mengakumulasi perbandingan untuk isolasi gas atau SF6. Nah, untuk di sumber 17 kV, justru kebalikan dari dua isolasi sebelumnya, yang dimana untuk SF6 ini isolasinya malah sensor HFCT lebih dominan dalam memunculkan atau mendeteksi partial discharge dibandingkan ketiga model antena. Nah, namun untuk antara antena itu sendiri, lagi-lagi untuk model modifikasi itu lebih cenderung dalam mendeteksi partial discharge. Nah, untuk level tegangan 18 kV juga sama, untuk sensor FCT lebih dominan dalam mendeteksi partial discharge. Nah, untuk 19 kV demikian, kurang lebih juga sama untuk di tegangan sebelumnya. HFCT itu lebih menangkap atau mendeteksi partial discharge. Nah, sebelum pindah ke topik selanjutnya, sedikit membahas mengenai dari ketiga level tegangan. Jadi untuk partial discharge itu berhubungan ketika atau berkaitan apabila dari tegangan awal ke tegangan dengan misal kita menggunakan 3 jenis level tegangan, maka di tegangan awal semakin kita menaikkan tegangan, maka juga akan mempengaruhi munculnya partial discharge tersebut. Hal ini dikarenakan karena suatu isolasi memiliki batas tertentu atau kemampuan dalam mengisolasi suatu peralatan. Nah, semakin kita menambah atau level tegangan, maka otomatis juga akan mempengaruhi sistem kerja atau kekuatan dari isolasi tersebut. Sehingga apabila semakin
besar kita menaikkan tegangan, maka juga isolasi ini akan berpengaruh terhadap nilai batasan kemampuan yang dimiliki dari isolasi tersebut hingga akhirnya nanti akan breakdown. Jadi otomatis semakin besar tegangan yang diberikan, maka partial discharge juga akan semakin banyak muncul. Nah, untuk perbandingan selanjutnya yaitu kami membandingkan secara keseluruhan level tegangan di dalam satu isolasi. Nah, artinya agar kita membandingkan di isolasi udara, membandingkan 3 level tegangan untuk di level tegangan berapa yang lebih dominan atau di sensor ataupun di antena yang lebih banyak memunculkan partial discharge. Nah, untuk yang pertama ini di isolasi udara dengan level tegangan 7 kV, 8 kV, dan juga 10 kV. Nah, cukup jelas ditampilkan pada grafik bahwa jadi kelompok yang berwarna gradasi biru ini atau yang berkelompok dalam warna biru yaitu memang antena yang jenis modifikasi dan juga jenis irisan. Jadi di keterangan atau di legend grafik ini memang untuk kelompok yang berwarna biru itu jenisnya di model irisan dan juga model modifikasi. Nah, untuk sehingga yang ditampilkan di grafik itu cukup jelas yang paling dominan atau yang paling menguasai warna atau yang paling menguasai dalam deteksi munculnya PD itu adalah kelompok yang berwarna biru. Nah, sedangkan untuk kelompok yang berwarna biru ini adalah model modifikasi antena yang irisan dan juga modifikasi. Nah, sesuai pada penjelasan di awal tadi, memang untuk model modifikasi dan juga model irisan ini memiliki frekuensi kerja yang cukup luas sehingga dapat mendeteksi PD secara luas pula dibandingkan dengan berbagai sensor atau dalam hal ini sensor RC detektor dan juga antena model Bowtie yang frekuensi kerjanya cukup minim. Nah, untuk isolasi minyak itu sendiri, apabila kita bandingkan sekilas dengan isolasi udara sebelumnya, memang lebih, nah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang sensor udara isolasi udara itu lebih dominan dalam atau lebih mudah dalam menangkap partial discharge. Nah, memang lebih dibandingkan dengan isolasi minyak ini, memang lebih padat, namun di isolasi udara tadi lebih banyak dalam mendeteksi PD. Nah, lagi-lagi untuk kelompok warna pada isolasi minyak ini cukup terlihat bahwa hampir secara merata dalam dua siklus, di siklus positif maupun negatif, hampir cukup merata dalam mendeteksi PD antara antena dan juga RC detektor. Namun yang lebih dominan adalah kelompok yang berwarna hijau dan berwarna biru. Nah, untuk yang berwarna merah dan juga orange memang kurang dalam menampilkan atau menangkap deteksi partial discharge. Nah, dalam hal ini yang untuk kelompok hijau dan biru ini juga lagi-lagi untuk model irisan dan juga model modifikasi antena. Nah, untuk SF6 itu sendiri ya sangat juga cukup jelas perbedaannya. Namun untuk yang model ketiga model untuk SF6 justru malah sensor HFCT yang lebih dominan dalam penangkapan partial discharge setelah kita akumulasi ke dalam penggabungan grafik ini. Dan HFCT itu sendiri
ada di kelompok warna orange dan juga abu-abu. Nah, selanjutnya urutan pulsa. Nah, sebelumnya kita membahas tentang pola fasa. Nah, untuk berikut ini kita ingin mengetahui berapa waktu atau jarak ketika PD muncul pertama, kemudian PD muncul di siklus berikutnya. Nah, kita akan melihat selisih waktu munculnya antar satu PD ke PD selanjutnya. Nah, eh, untuk yang pertama di sumber atau di level tegangan 7 kilovolt, jadi kita dapat menampilkan hasil gambar dari osiloskop, yang dimana untuk RC detektor sendiri dapat menangkap sampai 7 urutan pulsa. Jadi terdapat 7 selang waktu pada saat PD tersebut dideteksi. Nah, untuk jarak dari interval pulsa PD 1 ke 2 yaitu 19,6 di PD positif dan untuk PD negatifnya 20. Nah, untuk PD kedua interval 2 ke 3 PD positifnya 20,2 dan 19,8, dan PD dan pada interval ke 3 sampai 4 dan seterusnya sampai ke interval 6 sampai 7 di mana PD positifnya 20 milisekund dan juga PD negatifnya 19,6 milisekund. Nah, namun untuk bowtie, model bowtie modifikasi dan juga model bowtie irisan, di sini hanya menampilkan interval waktu di siklus yang positif, sehingga hanya menangkap PD partial discharge di skala positif. Namun di skala negatifnya, pada saat kami melakukan pengambilan data memang cukup sulit dalam menangkap urutan atau partial discharge di siklus negatif. Nah, hal ini biasa terjadi dikarenakan nilai atau tegangan yang dimasukkan itu mungkin belum bisa mendeteksi di skala atau di siklus negatif partial discharge pada saat pengambilan data. Nah, untuk urutan memang munculnya partial discharge itu biasanya akan lebih awal muncul untuk di PD positif dibandingkan dengan PD negatif. Nah, untuk 8 kilovolt di tegangannya hampir sama tadi. Untuk RC detektornya hampir sama, cukup menangkap PD positif dan juga PD negatifnya, namun berbanding pada model antena bowtie-nya sama sekali tidak menangkap bowtie modifikasi, padahal seharusnya modifikasi ini lebih bisa menangkap dibandingkan dengan yang model bowtie atau originalnya. Namun lagi-lagi kita tidak dapat menghindar dari gangguan teknis seperti noise atau adanya peralatan lain yang lebih dapat mengganggu atau mempengaruhi penangkapan dari sensor model bowtie modifikasi ini. Nah, untuk di level tegangan 10 kV juga untuk RC detektornya sama mendeteksi PD positif dan negatif. Namun untuk bowtie mode irisan tidak menangkap sama sekali PD positif dan juga negatif. Nah,
Namun, tapi untuk model bow tie dan juga modifikasi dapat menangkap PD positif. Nah, selanjutnya untuk urutan pulsa pada isolasi minyak, memang cukup sedikit atau eh, sama sekali tidak menampilkan pada ketiga model antena, sehingga eh, kita tidak pada saat pengambilan data tidak dapat menampilkan atau memunculkan partial discharge secara menyeluruh. Dan sesuai dengan penjelasan di awal bahwa memang untuk isolasi minyak ini lebih cenderung sempit dalam menangkap partial discharge dibandingkan untuk isolasi udara sebelumnya. Nah, ini untuk 15,2 kilovolt, kurang lebih sama di tegangan sebelumnya. Juga ketiga model antenanya tidak menangkap sama sekali PD positif dan juga PD negatif. Nah, untuk 16 di level tegangan terakhir 16 kilovolt untuk isolasi minyak justru juga tidak menampilkan atau menangkap PD positif dan negatif untuk ketiga model antena, dan juga untuk RC detektor hanya menampilkan beberapa pola interval pulsa yang ada pada PD positif dan juga PD negatif. Nah, selanjutnya kita beralih ke SF6. Nah, di sini saya langsung memunculkan urutan pulsa pada tegangan 19 kV, dikarenakan untuk urutan pulsa DSF6 di level tegangan 17 dan juga 18 kV, itu memang sama sekali kami dalam melakukan pengambilan data sebelumnya tidak memunculkan PD baik di sensor FCT sendiri maupun di ketiga model antena. Nah, eh, hal ini memang pada isolasi gas cukup tidak dapat menangkap sama sekali dibandingkan dengan isolasi udara dan juga isolasi minyak sebelumnya. Namun eh, untuk di tegangan 19 kV ini, setelah kita menaikkan tegangan maksimal, berhasil menangkap, namun tidak sekomplit atau tidak selengkap di isolasi udara dan juga isolasi minyak. Seperti halnya di HFCT hanya menampilkan di interval set pertama, kemudian begitu pula di Botai juga interval pertama, dan model modifikasi juga interval pertama di PD atau siklus positif untuk munculkan PD positif. Nah, namun untuk mode irisan itu sendiri malah justru menangkap PD bagian di negatif. Nah, baik sebelum ke kesimpulan, sedikit membahas mengenai partial discharge. Jadi, partial discharge itu dapat muncul atau dapat ditangkap oleh suatu sensor apabila nilai BGN off maksimalnya itu lebih di bawah atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai frekuensi yang ada pada sensor HFCT maupun RC detektor. Sehingga eh, partial discharge tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah PD bukan noise apabila BGN off itu BGN BGN positifnya, BGN on-nya itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan frekuensi yang ada pada suatu sensor baik RC detektor maupun FCT. Nah, begitu pula untuk juga ketiga model antena ini. Nah, baik untuk kesimpulan, jadi selama pengambilan data berlangsung hingga pada saat kami selesai pengambilan data, maka kami memberikan beberapa simpulan atau beberapa poin penting dalam proses pengambilan data yang kami lakukan. Yang pertama, untuk pengukuran background noise, jadi kita harus mengetahui komposisi noise dalam pengukuran partial discharge. Nah, adapun yang
yang baru saya katakan adalah pada saat background noise saat rangkaian on itu bernilai lebih besar dibandingkan saat rangkaian off, dikarenakan rangkaian on sudah terdapat tegangan pada rangkaian. Kemudian yang poin kedua yaitu untuk sensor yang kami gunakan RC maupun HFCT itu masing-masing memiliki tingkat sensoritas atau tingkat sensitivitas yang masing-masing yang menunjang dalam menangkap partial discharge. Namun dalam hal ini untuk masing-masing isolasi RC detektor tidak lebih menangkap dibandingkan dengan HFCT dalam hal partial discharge. Nah, kemudian untuk ketiga antena untuk udara tadi memang cenderung tidak lebih menangkap atau mendeteksi partial discharge dibandingkan pada isolasi minyak maupun SF6. Kemudian poin yang ketiga adalah antena kesulitan mendeteksi PD pada osiloskop dengan resolusi yang sama dengan sinyal PD yang ditangkap RC detektor. Nah, fenomena ini dapat kita lihat pada pembacaan pada PDIV yaitu di osiloskop, waveform, atau urutan pulsa fase yang sebelumnya telah saya jelaskan. Kemudian poin keempat, partial discharge antara elektroda dalam media isolasi yang berbeda pertama kali muncul pada saat rangkaian bertegangan yang berbeda-beda. Dengan PD pertama muncul di tegangan terendah di media udara, kemudian minyak dan juga SF6. Jadi kita menggunakan tadi 3 level tegangan yang dimana pada saat di awal tegangan menuju ke tegangan dengan nilai tegangan dinaikkan, maka juga akan lebih menaikkan atau lebih memunculkan partial discharge. Kemudian poin yang kelima yaitu gelombang partial discharge memiliki polaritas positif dan juga polaritas negatif. Nah, seperti yang ditampilkan pada grafik sebelumnya bahwa memang di setiap siklus itu memiliki PD positif dan juga PD negatif. Kemudian poin yang keenam, itu semakin tinggi sumber tegangan, maka akan juga semakin banyak aktivitas partial discharge yang muncul. Nah, ini sudah sesuai dengan yang telah saya ilustrasikan sebelumnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu untuk mengamati dan menghitung karakteristik PD, maka rangkaian uji diberikan tegangan. Nah, pada tegangan ini diantaranya itu PDIV dengan nilai breakdown voltage. Nah, untuk referensi yang kami gunakan yaitu model 1 partial discharge praktikum teknik tegangan tinggi laboratorium TTAT ITB 2016. Kemudian yang kedua kami juga menggunakan referensi dari Mikhail Stefano Sinurat 2019 dengan judul karakteristik partial discharge pada isolasi udara minyak yang diukur menggunakan sensor FCT RC detektor antena Institut Teknologi Bandung. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya kemukakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dan juga teman atau rekan saya Mas Abdi sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton dan juga penikmat khususnya pada teknik elektro. Baik, demikian. Saya Wahyu Agung Ramadan dan rekan saya Mas Abdi Ilham Arif mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.